warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayana Maula dengan NIM 20823033. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai menganalisis artikel ilmiah bidang keterampilan reseptif. Nah, keterampilan reseptif sendiri menyakup yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Nah, langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya sudah mencari 5 artikel yaitu dari 4 jurnal nasional dan 1 dari jurnal internasional. Yang langsung saja dari jurnal nasional. Yang pertama berjudul Pengembangan Model Buku Ajar Digital Keterampilan Menyimak Berdasarkan Pendekatan Autentik. Identitas penulis dan artikel. Penulis bernama Hendrianus Dwi Momang dan identitas artikel yaitu Journal of Language Education and Literature, volume 7, nomor 1 tahun 2021. Skop atau bidang kajian yaitu keterampilan menyimak. Hasil penelitian yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui pendekatan autentik dapat digunakan sebagai alternatif buku ajar dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Kriteria yang digunakan yaitu ada 3, yaitu pertama meliputi 1. Buku ajar digital, 2. Keterampilan menyimak, dan 3. Pendekatan autentik. Metode penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, studi dokumen, wawancara, dan angket. Komentar, menurut saya di dalam artikel ini kurang luas akan penjelasannya. Seperti halnya istilah pendekatan autentik dan flip bookmaker. Mungkin sebagian orang belum mengetahui apakah yang dimaksudnya itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait istilah yang asing ini. Yang nomor 2 yaitu berjudul Evaluasi Peran Guru dalam Pembelajaran Bercerita Guna Mengembangkan Kemampuan Menyimak Anak Usia Dini. Penulis bernama Tiara Hori India Aswari dan Sri Katoningsih. Identitas artikel yaitu Journal of Language Education volume 7 nomor 3 tahun 2023. Skop atau bidang kajian yaitu keterampilan menyimak. Hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode cerita yang digunakan oleh pendidik sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat mempengaruhi kemampuan berbicara anak di taman kanak-kanak. Grand teori yang digunakan juga ada 3, yaitu meliputi 1. Metode bercerita, 2. Keterampilan menyimak, dan 3. Kemampuan menyimak. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Komentar, menurut saya di dalam artikel ini yang membahas tentang metode pembelajaran untuk anak usia dini yaitu dengan menggunakan metode bercerita, artikel ini bertujuan untuk mengembangkan potensi guru dalam mengajar anak didiknya dengan metode bercerita yang berupaya untuk menaikkan kemampuan anak dalam keterampilan menyimak. Akan tetapi, jika anak di usia dini yang kehidupannya dipenuhi oleh bermain, apakah mungkin dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru? Mungkin bisa dikembangkan lagi metode berbicaranya dengan disertai bermain ataupun menunjukkan benda-benda yang dianggapnya lucu dan menarik. Meskinya anak akan merasa senang dan akan asik mendengar ceritanya. Oke, lanjut yang nomor 3 yaitu berjudul Penggunaan Model Peta Pikiran atau Mind Mapping untuk Meningkatkan Pemahaman Membaca Wacana Siswa Sekolah Dasar. Penulis bernama Iis Aprinawati, identitas artikel yaitu Education, Theory and Practice of Education, volume 2 nomor 1 tahun 2018. Skop atau bidang kajian yaitu keterampilan membaca. Hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model peta pikiran atau mind mapping bisa dianggap sebagai cara alternatif untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa terutama di dalam hal pemahaman membaca wacana di sekolah dasar. Keren teori yang digunakan juga ada 3, yaitu 1. Peta pikiran atau mind mapping, 2. Pemahaman, 3. Membaca wacana. Metode penelitian yang digunakan yaitu mind mapping atau peta pikiran. Komentar, menurut pendapat saya di dalam artikel ini terlalu sedikit akan penjelasannya dan metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 1 metode saja, yaitu metode mind mapping atau peta pikiran. Padahal ada banyak metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman membaca, di antaranya yaitu metode survey, question, read, recite, and review atau biasa disebut dengan SQ3R. Yang keempat, berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif CIR, Jigsaw, dan START terhadap keterampilan membaca ditinjau dari kemampuan logika berbahasa studi eksperimen di Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penulis bernama Murtono. Identitas artikel yaitu Language and Literature Biology Linguistik volume 24 nomor 2 tahun 2015. Skop atau bidang kajian yaitu keterampilan membaca. Hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa A. Keterampilan membaca siswa yang mengikuti model pembelajaran IRC lebih baik dibandingkan siswa yang mengikuti model pembelajaran Jigsaw atau START. Sedangkan siswa yang mengikuti model pembelajaran Jigsaw dan START memiliki tingkat keterampilan yang sama. B. Keterampilan membaca siswa yang memiliki kemampuan logika bahasa tinggi lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki kemampuan logika bahasa rendah.
Yang terakhir C, model pembelajaran kooperatif dan kemampuan logika bahasa berpengaruh terhadap keterampilan membaca. Selanjutnya, yaitu grand teori yang digunakan juga ada 3, yaitu 1. Model pembelajaran kooperatif, 2. Kemampuan logika, dan 3. Studi eksperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Model pembelajaran Kirsch, 2. Metode pembelajaran Jigsaw, dan yang ketiga metode pembelajaran STAT. Komentar. Menurut pendapat saya, di dalam artikel ini terlalu banyak istilah asing yang mungkin sulit dipahami bagi para pembaca. Akan tetapi, di dalam artikel ini sudah mencakup jelas akan apa yang dibahas dan metode apa yang digunakannya. Yang terakhir, ini dari jurnal internasional berjudul Cooperative Integrated Reading and Comprehension or Kirsch Model Learning Plan in Improving English Reading Skill. Penulis bernama Rifki Zaini Ahmad, Syamri Rosiana, Nurwan Indah, R. Subyan Sauri, Farah Rukayah. Identitas artikel yaitu Education, Special Aspect of Education, volume 23 nomor 2 tahun 2020. Skop atau bidang kajian yaitu keterampilan membaca. Hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan perencanaan pembelajaran model Cooperative Integrated Reading and Comprehension terdiri dari pembuatan program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Pada prinsipnya sudah baik dan sesuai dalam pembuatan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan yang pedoman yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Oleh karenanya, diyakini dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan dan dapat meningkatkan keterampilan membaca bahasa Inggris. Grand teori yang digunakan yaitu ada 3 juga, yaitu yang pertama Kirsch Model, 2 Learning Plan, yang ketiga English Reading Skill. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Komentar, menurut pendapat saya di dalam artikel ini sudah cukup jelas, akan tetapi bisa dijelaskan lebih luas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.